Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Nurul Firdaus dari kelas 12C. Nama saya Popiani Sarahayu dari kelas 12C. Kami di sini akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Pertama, definisi perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berdampak positif maupun negatif. Kedua, ada teori perubahan sosial budaya. Satu, teori konflik. Teori ini memandang bahwa perubahan terjadi dikarenakan adanya pertentangan atau konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya unjuk rasa. Dua, teori linear, yaitu proses perubahan sosial budaya dalam jangka waktu yang cukup lama dan bertahap. Tahapannya ada 3, 1 primitif, 2 sederhana, 3 modern. Contohnya, mata pencarian orang zaman dahulu berburu, mengumpulkan, dan mencari api. 3, teori siklus. Teori ini berlangsung secara berulang-ulang, contohnya model tren baju. Keempat, teori fungsional. Proses perubahan sosial budaya yang jika ada unsur dari luar masuk ke dalam masyarakat diterima dan digunakan oleh masyarakat. Contohnya penggunaan LPG untuk pengganti kayu api. Yang ketiga yaitu ada 8 bentuk perubahan sosial. Yang pertama evolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya sistem komunikasi dari kentongan, surat, wetel, handphone. Yang kedua yaitu revolusi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang singkat, cepat, dan mendasar. Contohnya Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto, reformasi B.J. Habibie. Yang ketiga yaitu perubahan kecil, yaitu perubahan yang hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Contohnya gaya baju, gaya berpakaian. Yang keempat yaitu perubahan besar, yaitu perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya proses industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima yaitu perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang telah dikehendaki atau direncanakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan. Contohnya membangun sekolah, membangun rumah sakit. Yang keenam yaitu perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya bencana alam. Yang ketujuh yaitu perubahan struktural, yaitu perubahan yang sifatnya mendasar dan terjadi reorganisasi dari hewan, manusia, sampai ke mesin. Contohnya dulu membajak sawah menggunakan sapi, menyewa orang, dan sekarang menggunakan mesin. Yang ke-8 yaitu perubahan proses, yaitu perubahan yang sifatnya menyempurnakan dari perubahan sebelumnya. Contohnya aspek pendidikan dari kurikulum 2006, KBK, KTSP, K13, Kumar. Keempat, ada faktor perubahan sosial budaya, yaitu ada 2. 1, faktor internal dan faktor eksternal. 1, faktor internal, contohnya berkurang dan bertambahnya penduduk. Kedua, penemuan-penemuan baru. Contohnya discovery, penemuan awal, invention, pengembangan unsur awal, inovasi, pengembangan yang lebih canggih. Ketiga, konflik masyarakat. Kedua, faktor eksternal, contohnya peperangan dan lingkungan alam. 5 yaitu ada faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya yang pertama yaitu 1. Adanya kontak dengan budaya lain. 2. Sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, sikap toleransi menghargai perubahan dari luar. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, prasangka terhadap budaya lain. Yang ketiga, sulit untuk menerima perubahan. Dampak positif perubahan sosial budaya. 1, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2, terbentuknya nilai dan tata cara baru. Dampak negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, degradasi lingkungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.